Halo para mahasiswa, ya setelah mungkin agak sedikit vakum, mungkin sekitar 2 minggu, dengan ya kemarin topik mengenai fungsi elementer saya jadikan tugas. Kali ini saya akan langsung masuk ke materi mengenai integral kompleks. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana konsep pengintegralan untuk fungsi bernilai kompleks. Dan di sini kita akan memanfaatkan beberapa tools ya, baik dari kalkulus integral, kalkulus perubahan banyak, maupun kalkulus vektor. Ya, sebenarnya saat kemarin Anda mengerjakan tugas mengenai berbagai macam fungsi elementer seperti logaritma, trigonometri, hiperbolik, dan lain sebagainya, sebenarnya Anda mendapati bahwa beberapa sifat atau beberapa rumus turunan yang berlaku di kalkulus bilangan real ternyata juga dapat Anda perluas untuk fungsi dengan variabel kompleks. Dan ternyata sifat-sifatnya juga akan sama. Seperti misalkan sinus dari X ya, kalau itu di bilangan real, dia akan punya turunan cos. Dan kalau Anda perluas di kompleks, ternyata sin Z juga turunannya adalah cos Z. Ya, dan demikian pula untuk yang sifat-sifat seperti sin dari penjumlahan dua sudut ya, itu juga ternyata bisa berlaku di bilangan kompleks. Nah, kali ini untuk integral kompleks kita akan ya sedikit lebih tricky begitu ya, karena di sini kita harus melihat beberapa kemungkinan, karena meskipun sama-sama fungsi bernilai kompleks, tapi variabelnya bisa jadi real, bisa juga kompleks. Nah, ini kita mulai dulu dari yang paling mudah gitu ya, yaitu untuk fungsi bernilai kompleks atas satu variabel real. Jadi di sini fungsi f itu domainnya adalah bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan kompleks. Jadi kalau saya punya sebuah bilangan real t, saya akan memetakannya ke suatu fungsi bernilai kompleks yaitu ut ditambah i kali vt, di mana ut ini adalah bagian real dan vt ini adalah bagian imajiner. Keduanya adalah fungsi satu variabel. Ya, tentu saja setiap kali Anda berbicara mengenai fungsi kompleks, Anda bisa memisahkan mana yang merupakan bagian real dan bagian imajiner. Kalau sebelumnya saya berbicara mengenai fungsi kompleks itu adalah fungsi dengan variabel kompleks, sehingga ini menjadi uxy tambah i kali vxy, karena domainnya adalah bilangan kompleks, ada real dan imajinernya. Tapi kali ini coba kita lihat dulu untuk fungsi yang domainnya real tetapi hasilnya kompleks. Ya, ini ut ditambah i kali vt. Ini hanya fungsi satu variabel. Kemudian bagaimana untuk mencari turunannya? Ya, saya rasa dari pendefinisian bilangan kompleks ya, Anda dapat memahami bahwa bagian real dengan imajiner ini adalah dua bagian yang independen atau tidak saling bergantung satu sama lain. Sehingga saat misalkan Anda mencari turunannya dengan katakanlah limit dari perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai variabel, maka Anda juga akan mendapatkan bahwa yang bagian real dan yang imajiner turunannya juga akan independen. Jadi di sini turunan dari ft yang saya tuliskan sebagai ut ditambah i kali vt ini sebenarnya akan sama dengan kita menurunkan masing-masing komponennya. Ut menjadi u aksen t dan vt menjadi v aksen t. Ya saja yang real akan tetap melekat pada bagian real, yang imajiner akan tetap melekat pada yang imajiner. Dan tentu saja turunan dari f ini ada kalau u aksen t dan v aksen t keduanya ada atau terdefinisi. Karena bisa jadi salah satu atau bahkan dua-duanya itu tidak diferensiabel pada suatu nilai t. Sedangkan untuk integralnya
Ya, saya menyebutnya sebagai integral tentu dari ft atas interval AB. Ya, Anda mungkin bisa memahami apa maknanya integral atas interval AB. Ya, kalau di kalkulus integral ya intinya integral dari A sampai B, kan begitu. Nah, itu sebenarnya bisa juga diistilahkan integral atas suatu interval AB. Nah, ini prinsipnya juga sama. Karena bagian real dan imajiner ini adalah dua bagian yang independen, maka untuk mengintegralkan Anda juga mengintegralkan dari masing-masing bagian. Yang bagian real Anda integralkan terhadap T tentu saja, dan yang imajiner Anda integralkan secara terpisah. Dan Anda akan dapat hasil totalnya dengan cara menggabungkan bagian real dengan imajinernya. Ini sama aja dengan Anda seperti dulu di kalkulus vektor, Anda mengintegralkan fungsi bernilai vektor ya. Jadi ini kan anggap aja seperti vektor komponen real, komponen imajiner. Sehingga kalau untuk mengintegralkan ya Anda tinggal mengintegralkan masing-masing komponen. Kurang lebihnya demikian. Konsepnya mungkin tidak cukup sulit. Karena ini masih satu variabel real dengan outputnya kompleks. Anda hanya perlu memisahkan real dengan imajinernya dan mengintegralkan masing-masing bagian. Mari kita lihat sebuah contoh saja. Kita coba kalau ft ini adalah fungsi dengan formula 1 ditambah i kali t dikuadratkan. Inputnya adalah real dengan real t, outputnya adalah bilangan kompleks karena ini ada bagian imajinernya. Ya. Di sini ut adalah, kita kalau menjabarkan, ya ini akan menjadi 1 minus t kuadrat, dan vt yang bagian imajinernya adalah 2t. Ya, jadi ini 1 min t pangkat 2 ditambah i dikali 2t. Ya, jadi ini yang menjadi ut-nya, ini yang menjadi vt-nya. Lalu kalau misalkan ini kita cari turunannya, kita lihat di sini. Untuk mencari turunan dari ft, ya berarti kita menurunkan masing-masing komponen terhadap t. Yang ut 1 min t pangkat 2 menjadi minus 2t, lalu yang vt 2t menjadi 2. Sehingga turunannya akan menjadi minus 2t ditambah i kali 2. Atau kalau kita mau sederhanakan menjadi 2 kali dari i dikurangi t. Lalu untuk integralnya, misalkan saya ingin mengintegralkan atas interval 0,1 supaya ya angkanya tidak terlalu sulit. Ini berarti sama saja dengan kita mengintegralkan masing-masing komponennya yang real dan imajiner, masing-masing diintegralkan atas interval 0,1 atau integral dari 0 sampai 1. Dan kita lihat hasilnya di sini 1 min t pangkat 2 ini menjadi t dikurangi sepertiga t pangkat 3, 2t menjadi t pangkat 2. Kalau kita masukkan batas atas dan bawahnya, cari selisihnya menjadi 1 min sepertiga ditambah i dikali 1. Atau ini menjadi 2/3 tambah 1. Tambah i, maaf. Ya. Jadi prinsipnya yang real diintegralkan, yang imajiner juga diintegralkan, lalu dikombinasikan. Seperti di kalkulus vektor dulu ya. Jadi kalau mengintegralkan fungsi bernilai vektor ya berarti masing-masing komponen diintegralkan lalu digabungkan dalam satu buah vektor begitu ya. Dan di sini sama juga bagian realnya, imajinernya juga diintegralkan satu persatu dan digabungkan dalam kombinasi real tambah satuan imajiner dikali ya bagian imajinernya. Jadi ini contoh bagaimana kita prinsip yang sederhana yaitu mengintegralkan fungsi bernilai kompleks atas variabel real. Nah, untuk yang fungsi yang dengan variabel kompleks kita akan pelajari pada materi berikutnya.